Pernah kebayang nggak sih, ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang buronan, hampir seluruhnya cuma ngandelin ingatan, dan tujuannya untuk memprogram ulang cara pikir satu bangsa? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas mahakarya revolusioner dari Tan Malaka, yaitu Madilog. Gimana kalau penjara terbesar suatu bangsa itu, ya pikirannya sendiri? Ini adalah pertanyaan fundamental yang diajukan Tan Malaka. Dia percaya banget, sebelum kita bisa merdeka secara fisik, kita harus merdeka dulu secara pikiran. Dan inilah inti dari semua perjuangannya. Dan jangan salah ya, ini bukan sekedar pamflet perjuangan biasa. Madilog itu sebuah karya filosofis setebal 568 halaman. Ini benar-benar proyek intelektual yang monumental. Dan yang bikin ini makin luar biasa adalah kalau kita tahu dalam kondisi seperti apa buku ini ditulis. Konteks penulisannya tuh gila sih. Coba bayangin deh. Antara tahun 1942 sampai 1943, pas zaman pendudukan Jepang, Tan Malaka ini kan buronan. Dia nyamar jadi seorang penjahit bernama Iljaz Hussein di Cililitan, Jakarta. Dalam kondisi yang super tertekan dan hampir sepenuhnya cuma ngandelin ingatan, dia bisa nulis pemikiran sebesar ini. Ini bukti ketangguhan intelektual yang luar biasa kan? Oke, jadi masalah apa sih yang sebenarnya mau dipecahin sama Tan Malaka lewat Madilog? Nah, dia mengidentifikasi satu musuh utama dalam pikiran bangsa kita waktu itu, yang dia sebut sebagai logika mistis. Logika mistis itu, menurut Tan Malaka, ya semacam jalan pintas mental. Cara berpikir yang nggak butuh riset, nggak butuh bukti nyata. Jadi semua kejadian di dunia ini langsung dihubung-hubungin ke kekuatan gaib atau supranatural. Dan sayangnya, pola pikir kayak gini udah mengakar banget di masyarakat zaman itu. Kontrasnya tuh jelas banget. Di satu sisi, ada logika mistis yang pasif, yang pasrah, yang nerima takdir dan percaya sama hal-hal gaib. Di sisi lain, ada berpikir rasional, yang aktif, yang selalu nyari sebab akibat berdasarkan bukti. Nah, Tan Malaka mau mendorong pergeseran total dari yang supernatural ke yang berbasis bukti ini. Contohnya apa? Wah, banyak. Misalnya nih, gerhana matahari dikaitin sama kematian seorang pemimpin. Atau nasib seseorang ditentuin sama zodiak dan astrologi. Atau mitos larangan pakai baju hijau di pantai selatan. Buat Tan Malaka, ini bukan sekedar kepercayaan loh, tapi gejala dari cara berpikir yang bikin kita mandek dan gak maju-maju. Nah, ini poin krusialnya. Tan Malaka berpendapat logika mistis inilah yang bikin orang jadi pasrah, nerimo aja sama nasib. Sikap kayak gini menurut dia yang justru bikin penjajahan dan feodalisme itu langgeng. Jadi, kalau mau melawan penindasan, kuncinya satu, ubah dulu cara berpikirnya. Terus, solusinya apa dong? Nah, Tan Malaka ini gak cuma kritik, dia juga nawarin sebuah sistem, sebuah formula. Inilah yang kita kenal sebagai Madilog, yang merupakan singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Oke, kita mulai dari pilar pertamanya ya, materialisme. Anggap aja ini fondasi rumahnya. Simpelnya gini, kalau mau ngertiin dunia, kita harus mulai dari hal-hal yang nyata, yang bisa kita lihat, kita sentuh, kita buktikan. Realitas itu ya materi. Kalau kita udah berpijak pada bukti fisik, baru deh kita bisa nolak semua penjelasan goib dan tahayul yang gak ada dasarnya. Lanjut, pilar kedua, dialektika. Kalau tadi materialisme itu fondasi, nah dialektika ini mesin penggeraknya. Cara berpikir ini ngelihat segala sesuatu, termasuk masyarakat kita, itu selalu berubah. Dan perubahannya itu terjadi karena ada konflik, ada pertentangan. Artinya apa? Kebenaran itu nggak statis, nggak final, tapi terus berevolusi lewat sebuah proses. Biar gampang, Tan Malaka pakai analogi biji padi. Coba deh lihat. Pertama, ada sebiji padi. Ini tesisnya. Terus, biji itu harus dihancurkan atau dinegasi supaya bisa tumbuh jadi tanaman. Ini antitesisnya. Nah, dari satu tanaman itu muncul ribuan biji padi baru kan? Ini sintesisnya. Sebuah bentuk baru yang jauh lebih maju dari biji yang pertama. Perubahan itu terjadi lewat siklus pertentangan kayak gini. Dan pilar terakhir, logika. Ini peralatannya, toolsnya. Jadi kalau materialisme itu fondasinya, dialektika itu mesinnya, nah logika ini kunci pas buat ngebongkar masalah. Ini adalah skill buat mikir secara runtut, menganalisis bukti, menolak dogma, dan ujung-ujungnya membebaskan pikiran kita dari penjajahan mental. Oke, sekarang kita lihat gimana semua teori ini bukan cuma buat diskusi di ruang kelas. Buatan Malaka, Madilog itu
sebuah senjata. Tujuan utamanya itu praktis banget, pendidikan politik. Madilog ini dirancang kayak buku panduan buat para aktivis, supaya mereka bisa melihat kondisi mereka secara objektif. Bukan lagi sebagai takdir yang harus diterima pasrah, tapi sebagai sebuah sistem penindasan yang bisa dan harus diubah. Jadi, cara kerja Madilog tuh bertahap. Pertama, membangun kesadaran kolektif, atau yang sering disebut kesadaran kelas. Maksudnya, biar rakyat yang tertindas sadar kalau mereka punya kepentingan yang sama. Nah, dari pendidikan politik ini, kesadaran tadilah yang diharapkan bisa memicu aksi revolusioner yang terorganisir dan punya tujuan jelas. Dan dampaknya nyata banget. Madilog ini jadi bacaan wajib buat para pemikir dan aktivis kemerdekaan. Semangat perlawanannya menginspirasi banyak gerakan mahasiswa. Saking dianggap berbahayanya, buku ini sampai dilarang loh di zaman Orde Baru, yang mana justru jadi bukti seberapa kuat gagasan di dalamnya kan? Sekarang mungkin kalian mikir, emang buku dari tahun 1943 masih relevan hari ini? Jawabannya, oh sangat relevan. Coba deh kita bandingin. Musuhnya Tan Malaka itu kan logika mistis, alias informasi yang diterima gitu aja tanpa bukti. Mirip banget gak sih sama tantangan kita sekarang? Iya, hoax dan disinformasi yang nyebarnya cepet banget di media sosial. Nah, disinilah letak pentingnya warisan Madilog. Ajakan Tan Malaka buat selalu cek fakta, skeptis tapi tetap objektif, dan berpikir logis, itu kan inti dari literasi media modern. Bisa dibilang, Madilog ini nawarin penangkal buat racun informasi di zaman kita. Tapi ya tentu aja nggak ada karya yang sempurna. Madilog punya kelebihan yang luar biasa, terutama dalam membumikan teori-teori rumit ke konteks perjuangan Indonesia. Tapi ada juga kekurangannya, gaya bahasanya mungkin agak sulit buat pembaca sekarang. Dan ada juga kritikus yang bilang fokusnya ke materialisme itu jadi agak mengabaikan aspek spiritual dan budaya. Pada akhirnya, Madilog itu semacam ajakan abadi untuk membebaskan pikiran kita sendiri. Di tengah lautan informasi, hoax, dan algoritma yang tiap hari membentuk realitas kita, pertanyaan Tan Malaka jadi relevan banget buat kita secara personal. Kira-kira, bentuk logika mistis zaman sekarang apa ya yang mungkin tanpa sadar masih memenjarakan pikiran kita? Dan gimana caranya kita mulai melawannya?